Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan kajian Daul Misbah karya Hadratus Syekh Syar'i. Pada kali ini saya akan mereview atau mengulang kembali pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Saya akan membaca ulang ya. Nanti setelah saya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Santri ya, yang keren. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ila hadrati jami' masyayikhina wa ila hadrati jami'i masyayikhi hadrat Syekh Hasyim Sya'ri wa ila hadrati jami'i muassis jami'atin hadratil ulama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menterjemah bagian dari kitab Daul Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu, yang keempat, yustahabbu ayyakuna, dianjurkan agar perempuan yang dinikahi, yakni az-zaujatu bikron, yakni seorang gadis, illa liudrin, kecuali karena suatu udur, kadha'fi alatihi, maka seperti lemahnya alat kelamin, anil iftiradi ay izalatil bikar, untuk merusak keperawanan seorang gadis tersebut, awih tiyajihi, atau sang pria ini lima yakumu ala iyalihi kama waqa'a li Jabirin. Pria ini lebih membutuhkan seorang perempuan yang mampu mengurusi keluarganya sebagaimana yang terjadi pada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wa kaunuha datu nasabin tayyibin, memiliki nasab yang bagus, yakni la bintu zina, bukan anak hasil perzinahan, wala bintu fasikin, dan juga bukan anak dari seorang yang fasik. Wa misluhuma latiqatu wa man ya'rifu lahu abun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah perempuan yang ditemukan di tengah jalan dan juga perempuan yang tidak diketahui siapa bapaknya. Wa kaunuha kufuwan lahu, yang selanjutnya yakni adanya seorang yang setara atau kafa'ah, sekufu. Lahu lima sahahahu, sebagaimana hadis sahih Al-Hakim min hadisin Aisyah marfu'an, yang mana diakui sahih oleh Hakim dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, takhayyaru linuqafikum wankihul akafa'a, pilihlah perempuan yang nutfah atau calon keturunanmu dan nikahilah perempuan yang setara denganmu. Wa kaunuha wuludan, yang selanjutnya yakni seorang yang gadis tersebut subur atau banyak anaknya, yang dalam hal ini dikatakan seorang yang wulud. Wa ya'rifu dzalika fil bikri bi aqaribiha, bagi seorang gadis hal demikian ini dapat diketahui dari
saudara-saudara dekatnya. Wa kaunuha wadudan, yang selanjutnya yakni seorang yang penyayang atau seorang yang keibuan atau wadud, li jabirin li khabarin wa tazawwaju al walud, sebagaimana hadis, nikahilah olehmu seorang perempuan yang subur atau walud, wal waduda, dan seorang yang penyayang atau yang wadud. Fa inni mukatsirun, sesungguhnya yang dengan jumlah yang kalian itu, fa inni mukatsirun bikum al umamu yaumal qiyamah, itu akan aku akan bersaing dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Balighatun illa lihajatihin, seorang yang sudah balik karena suatu hal. Khafifatul mahr, yang selanjutnya yakni mas kawinnya murah atau tidak menuntut yang lebih dari kemampuan sang calon suami. La mutallaqatan, bukan perempuan yang sudah ditalak 3, yarghabu fiha mutallikuha aw targhabu biha fihi, bukan perempuan yang ditalak 3 namun masih disukai oleh mantan suaminya, atau dia itu yang si perempuan itu masih suka dengan mantan suaminya. Wairu dzali qarabatin qaribatin, yang selanjutnya yakni bukan seorang kerabat dekat, bi an kanat ajnabiyatan aw dzata qarabatin ba'idatin, yakni perempuan yang sama sekali orang lain atau kerabat tapi jauh. Yang selanjutnya yakni al-khamisatu, yang kelima, yustahabbu alla yatazawwaj, dianjurkan untuk tidak menikahi seorang perempuan illa man yastahsinuha, yang tidak menikahi perempuan yang diakui bagus. Lima rawa Abu Bakrin bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Ibn Hazm, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, beliau berkata, innaman nisa'u la'ibun, sesungguhnya seseorang perempuan adalah seorang pelipur. Fa idza takhada ahadukum lu'abatan falyastahsinuha, jika salah seorang dari kalian akan mengambilnya sebagai pelipur, maka carilah seseorang yang bagus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa sirarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-awwalu, al-babu tawi iki iku bab al-awwalu kang awal. Al-babu tawi iki iku al-babu bab al-awwalu kang awal fi bayani ahkami nikah, ing dalem mertelakaken pira-pira hukum nikah. Bab pertama menjelaskan tentang hukumnya nikah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-babu al-awwalu masailu utawi pira-pira masalah. Pada bab ini ada beberapa topik yang diangkat. Masalah ya, diartikan topik. Al-ula utawi kang kawitan, utawi masalah kang kawitan, naso usnulis sopo alimamu imam anna nikaha ing sak temene nikah iku minasyawati, setengah saking pira-pira perkara kepinginan. Minasyahwati, setengah saking perkara syahwat. La minal kurubati, ora saking ora setengah saking perkara peparek dumateng Allah. Wa ilaihi asyara, wa ilaihi lan maring anna nikaha minasyahwat asyara. Aweh isyara sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i fil umi dalam kitab al-um. Faqala, nuli
dawuh sapa Asy-Syafi'i. Qala qala dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Zuyina den pas-paesi linasi maring menungso apa hubus syahawati seneng maring pira-pira kesenengan. Minan nisa'i ing pira-pira wadon utawa saking pira-pira wadon. Wa fil hadithi lang iku wis kuwarit wis tumeka ing dalem suci hadis. Hubiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Hubiba den senengaken ilayya maring ingsun. Min dunyakum saking dunya sira kabeh apa an-nisa'u seneng marang wong apa an-nisa'u seneng marang wong wadon wat-tibu lan wewangian. Wa ibqa'un nasali amrun madhunnuna. Wa ibqa'un nasali lan utawi netepaken keturunan sing dikarepno karo syariat iku amrun perkara madhunnuna kang den sono utawa perkara dzon. Tsumma jadi begini, Hadratus Syekh itu menjelaskan dalam bab pertama, ini perbedaan dengan kitab-kitab Fiqhul Munakahat yang lain ya. Kalau Fiqhul Munakahat yang lain atau bab-bab nikah pada kitab-kitab yang lain, kita akan mendapatkan sistematika yang berbeda. Biasanya pada umumnya kitab-kitab fikih ketika membahas nikah itu tuh akan memberikan penjelasan lughatan, penjelasan nikah itu secara lughawi, secara bahasa, kemudian secara syariat itu apa. Nah, ini praktis. Hadratus Syekh itu langsung menjelaskan. Pointer-pointer atau pointing-pointing. Ada yang bab pertama menjelaskan tentang hukum-hukum nikah. Nah, dalam hukum nikah itu ada beberapa topik, ada beberapa masalah. Masalah pertama, nah itu langsung ya, langsung to the point atau pointing-pointing. Ya, karena ini sifatnya praktis ya, fikih munakahat praktis. Yang pertama membahas tentang hukumnya. Bukan ya. Yang pertama itu membahas tentang pendapat para alim, para ulama salafus sholihin tentang nikah. Nikah itu bukan perkara takarrub kepada Allah secara asal. Nah, nanti akan dijelaskan. Tapi walaupun tidak secara asal itu kurubat atau apa namanya masuk pada kategori mendekat kepada Allah, tapi itu nanti akan bisa menjadi alat, ya, menjadi wasilah, menjadi media untuk dekat kepada Allah. Tapi secara asal itu adalah asyahwat, yaitu penyaluran syahwat yang disediakan oleh syariat. Itu yang pertama ya. Kemudian mengenai ibqa'un nasali amrun madhunnuna. Loh, nikah itu kan menjaga keturunan. Ya, keturunan, tapi keturunan yang belum jelas. Kenapa belum jelas ya? Karena keturunan itu nanti bisa soleh atau toleh. Nah, ini yang belum jelas. Makanya Hadratus Syekh itu mengendika wa ibqa'un nasali amrun madhunnuna, utawi perkara menetepaken keturunan iku amrun perkara madhunnuna kang den sono. Den sono itu ya di masih don itu masih perkiraan, masih dugaan. Dugaan itu ya belum jelas. Anaknya orang yang fasik misalnya, ya belum tentu anaknya fasik. Ya anaknya yang alim ya belum tentu fasik. Anaknya orang alim ya bisa jadi menjadi tidak alim dan seterusnya ya. Atau menjadi alim dan seterusnya, itu kan masih menjadi hal yang rahasia. Kenapa wa ibqa'un nasali amrun madhunnuna? Kenapa kok perkara tentang menjaga nasab atau keturunan yang sesuai dengan syariat? Sesuai dengan syariat itu apa? Ya, keturunan yang mau sujud kepada Allah. Kenapa begitu? Kenapa itu masih menduga? Yaitu tadi karena keturunannya nanti itu
Mas, kita tidak bisa menjamin bahwa anak turun kita, anak keturunan kita itu nanti soleh atau tidak. Nah, ini keterangannya. Summalaya dari nuli orang ngerti. Nuli orang ngerti, nuli orang weruh sapa wong asalihun. Nuli orang weruh sapa wong ing nasal asalihun ana ta ana iku ana ta ana utawi nasal iku saleh am talihun utawa toleh. Nah niki keturunan itu kita tidak tahu. Keturunan kita loh ya. Dan keturunan semua orang juga kita tidak tahu ya. Itu jadi orang soleh atau tidak. Itu kan kalau sekarang kan kita masih misalnya kita masih belum punya keturunan atau dalam proses mempunyai keturunan, itu kan kita masih belum tahu dia itu suatu saat nanti itu menjadi toleh atau soleh. Wa qala an-Nawawi wa qala lan ngendika sapa an-Nawawi Imam Nawawi in kusida. Nah, Imam Nawawi kemudian menjelaskan berkaitan dengan nikah itu perkara yang syahwat, bukan perkara kurubat. Syahwat yang nanti bisa menjadi media kepada kurubat. Sekali lagi ya, jadi menurut Hadratus Syekh itu mengikuti pendapatnya Al-Imam, kemudian Asy-Syafi'i dan Imam Nawawi. Bagaimana dawuhnya Imam Nawawi? In kusida bihi in kusida lamun den sejo bihi kelawan nikah apa taat katibai sunnati kaya melu kaya ngenut bureni sunnah kaya melu sunnah autasili waladin utawa ngasilaken mujudaken anak au ifati farjihi utawa ngreksa farjine wong au ainihi utawa ngreksa peningali wong fahuwa monggo utawi nikah iku min amalil akhirati setengah saking pira-pira amal akhirat yusabu alaihi yusabu kang den kanjar apa alaihi ing atase man apa alaihi ing atase yusabu den kanjar apa alaihi wa ing atase pun Athaniyatu tawi. Nah, ini dawuhnya Imam Nawawi, kalau nikah itu diniatkan, diniatkan untuk taat mengikuti Rasulullah ya amal akhirat, atau diniatkan untuk menghasilkan keturunan sebagaimana didawuhkan Rasulullah. Nah, ini nanti di bawah di halaman di pertemuan ketiga nanti dibaca oleh Mbak Santri nanti. Menghasilkan keturunan itu ya min amalil akhirah, jadi amal akhirat au ifati farji atau untuk menjaga farjinya orang itu kadang perkara yang sangat susah untuk dikendalikan pada usia-usia tertentu ya, pada usia-usia tertentu itu ya farjinya pada usia tertentu. Selanjutnya atsaniyatu. Nah, ini perkara yang kedua. Atsaniyatu tawi perkara kang kapindho. Qala ngendika sapa Abu Ishaq Asy-Syirazi fil Muhadzab ing dalam syarah Muhadzab. Ing dalam kitab Muhadzab andikahu tawi nikah iku jaizun perkara kang menang. Lianau karena sedene nikah iku tiga uladatin nyuprih keenaan tasburu kang ngempet apa an-nafsu tasbiru kang ngempet apa an-nafsu anha saking ladat falam yajib krana nikah kaya mau falam yajib mongko ora wajib apa nikah. Jadi nikah itu menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Muhadzab itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Alasannya nikah itu loh tujuannya adalah
mencari kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak boleh di apa ya, dinikmati sembarangan. Nah, boleh dinikmati ketika sudah menjadi halal. Nah, itu ya. Tapi kepingin, kebelet. Maka syariat memberikan media, yaitu nikah. Kala besin naimi wa akli tibi, kala besin naimi koyo nganggo pakaian kang bagus, wa akli tibi lan koyo mangan panganan kang enak. Waqat yustahabu lan terkadang dadi den sunnahaken apa nikah. Kaman kaya wong takut nafsuhu ilal wati, takut kan gumbrega apa nafsune wong ilal wati maring wati, wa qadaro lan mampu sapa wong alal maring antase bayar mahar wa nafaqati lan bayar nafkah. Tapi nikah itu terkadang dalam keadaan tertentu itu tergantung pada pelaku. Ya, mengikuti hukumnya mengikuti pelaku. Kalau pelakunya itu sudah ini ya, ada dua. Yang pertama sudah mampu untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, dan nafsunya untuk untuk mewati, untuk melakukan hubungan seksual itu sudah tidak tertahankan. Nah, ini istilahnya takut nafsuhu ilal wati. Takut itu gumbrega. Gumbrega itu apa ya? Gumbrega itu ya gumbrega. Gumbrega itu ya apa ya? Ya sangat kuat keinginannya. Ilal wati untuk berhubungan seksual. Nah, ini kalau hukum ya begitu ya. Hukum bahasanya bahasa yang jelas. Ini bukan masalah porno, tidak. Kalau hukum itu ya harus jelas, ireng ya ireng, putih ya putih. Itu ya. Ya, hukum begitu kalau hukum. Beda nanti dengan tasawuf. Kalau tasawuf beda. Kalau hukum harus jelas, tidak ada abu-abu. Boleh ya boleh, ya tidak ya tidak, gitu ya. Lanjutnya. Wa lam tatik nafsuhu ilai, waman utawi sapane wong lam tatik. Wa lam tatikan ora gumregah apa nafsune wong ilaihi maring wati, fal mustahabbu wa lam tatik nafsuhu ilaihi fal mustahabbu lahu alla yatazawwaja. Wa man utawi sabane wong lam tatikan ora gumregah apa nafsune wong ilaihi maring wati, fal mustahabu mongko utawi iku fal mustahabu mongko utawi kang den sunataken lahu maring man iku alla yatazawwaja, yen to ora nikah sapa wong. Waman lan utawi sapa weneng iku lam tatik ora gumregah apa nafsune wong ilaihi maring wati, fal mustahabu mongko utawi kang den sunaken lahu maring man iku alla yatazawwaja, ora nikah sapa wong. Jadi kalau orang yang menikah itu memang jalan ini ya, jalan yang disediakan oleh syariat. Jalan itu hanya jalan darurat, nikah loh jalan darurat, ya, jalan darurat untuk menghindarkan diri dari wati yang haram, ya. Kemudian kalau orang itu atau seseorang itu belum atau tidak mempunyai hasrat yang kuat, maksudnya hasrat yang kuat untuk mengarah kepada hubungan seksual, ya fal mustahab Allah tazawwaja, ya yang disunahkan itu tidak menikah dulu. Nah, tapi dalam tanda kutip, kenapa tidak menikah dulu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu ada di bawah nanti. Pertimbangannya itu
menikah itu akan menyibukkan diri dengan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini akan menyibukkan seseorang untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, gitu. Kalau seseorang itu, nah inilah ya, bandingannya tidak menikah itu dia bisa lebih dekat dengan Allah. Kalau menikah itu dia menjadi menjadi agak repot, agak sibuk ngurusin hak dan kewajiban rumah tangga. Itu pertimbangannya. Kalau pertimbangan yang lain, ya enggak boleh, ya tetap harus menikah. Pertimbangan yang lain maksudnya gimana? Misalnya saya kurang saya patah hati misalnya, kemudian enggak mau menikah. Sudah cukup umur, kemudian tidak mau menikah karena patah hati, jengkel, kecewa sama seseorang. Nah, kemudian ini dijadikan alasan fal mustahabbu lahu alla yatazawwaja. Nah, katanya dalam Dhaul Misbah itu sunnahnya kalau tidak punya hasrat atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu, maka ya alla yatazawwaja, ya tidak usah menikah dulu. Oh, tidak begitu. Ini bandingannya mustahab lahu alla yatazawwaja itu keterangannya li'annahu tatawajjahu ila huquqin huwa ghaniyun an iltizamiha. Li'annahu karana stune wong iku li'annahu karana setune wong tatawajjahu iku tatawajjahu dadi ngadepi sapa wong ilaihi maring wong apa hukuk tatawajah li anau krana setune wong iku tatawajahu dadi ngadepi ilahi maring wong apa hukukun pira-pira hak ghaniyun kang ghaniyun ghaniyun kang ghaniyun kang akeh, kang banyak. Sugih itu kan oke ya. An iltizam ya saking wa an iltiza ghaniyun kang sugih, kang akeh, kang an iltizamiha saking netepi hukuk wa yahtaju lan butuh ayastaghila wa yahtaju lan butuh sapa wong ayastaghila ing yen to ketunggul sapa wong bisa babia kelawan sebabe hukuk anil ibadati saking ibadah. Nah, ini jadi ketika seseorang itu menikah kemudian maksud saya ini pertimbangannya kenapa yang disunahkan itu tidak menikah dulu ya atau menunda menikah jika masih belum mempunyai hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Pertimbangannya itu bukan apa-apa, pertimbangannya itu hanya ini loh. Menikah itu akan menyebabkan timbulnya banyak hak dan kewajiban, hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak istri ya, hak-hak istri harus dipenuhi oleh suami ya. Nah, tentu hak-hak itu akan menyibukkan atau menyebabkan seseorang ya berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Pertanyaannya, kewajiban-kewajiban itu nanti bisa tidak tidak mengganggu ibadah dia. Nah, ini. Maka ketika seseorang itu belum mempunyai hasrat yang kuat untuk menikah ya ditunda dulu. Nah, ditutup nih dhisik thalabul ilminya, ditutup nih dhisik oleh ibadah. Hubung sik kuat. Wa idza tarakahu lan nalikane ninggal sapa wong
hu ing nikah takholla takholla nyepi takhalli nyepi lil ibadati krana ibadah bakana mongko ana apa tarkuhu ninggali wong maring nikah iku aslama luwih selamat lidinihi maring agamane intaha wis rampung jadi gitu ya waqala asyarqawi la qala lan ngendika sapa asyarqawi musyarrif fi hasyati tahrir ing dalam kitab hasyat tahrir waqat yajibu lan terkadang wajib apa nikah kama koyok barang jadi nikah itu kadang juga menjadi wajib kadang mustahab kadang jaiz nah ini loh ya tadi alasannya argumen yang diterangkan oleh Hadratus Syekh waqat yajib bulan terkadang wajib apa nikah kama idza ta'ayyana kama kaya barang idza ta'ayyana tekalane jelas apa an nikahu nikah tarikon ing dadi dalan litafi zina maring nolak zina au talaqaman au talqiman utawa nala utawa oleh nalae wong laha maring bojo ne man laha maring zaujah au talaqa man laha hakun fil kismi utawa nolak utawa nolak talake wong laha kang iku tetep keduwe zaujah hakun utawi hak fil qasam fil qasami ing dalam fil nek qasam sumpah ya fil qasmi ing dalam gilirane waqat yakunu lan terkadang ana apa nikah iku khilaful aulanu layani kautaman kaman kaya wong takut kang gumbrika apa nafsune wong ilahi maring nikah lan gak ono lan sepi apa ahbatuhu kelengkapane wong kekuasaane wong bal balik yang suruh pecah tuqonuhu bal balik yukasiru bal balik yukasiru tuqonuhu bal balik yukasiru mecahake sapa wong tuqonahu ing tuqonahu ing gumregae wong bisaumin kelawan poso orang itu kalau tidak kuat atau belum kuat melaksanakan pernikahan tetapi sudah menggebu-gebu hasratnya maka itu dianjurkan untuk tidak menikah karena menikah pada saat yang belum siap apa yang belum siap ya nafkahnya kemudian tanggung jawabnya itu masuk kategori khilaful aula tidak dianjurkan sama sekali. Biasanya yang begitu itu sebab utamanya adalah keinginan kuat untuk berhubungan seksual. Nah, itu harus puasa itu. Yukasiru tuqonahu bisaumin. Fa ilam yang kasir mongko lamun ora dadi pecah bihi fa ilam yang kasir bihi la yukassiruha bikafurin wa nahwihi fa ilam yang kasir mongko lamun ora dadi pecah fa ilam yung kasar mongko lamun ora dadi pecah opo
tukonuhu bihi kelawan saum layak suruha mongko ora kena mecah ing tukona layak suruha ora kena mecah ing tukonuhu layak suruha ora kena mecah ha ing syahwat ya. Nanti kok syahwat rek. Fa ilam yang kasri layak suruha nafsu layak suruha ora kena mencah ing nafsu bikafurin kelawan kapur barus wana wilan sepadane kapur barus. Kalau misalnya tidak kuat berpuasa atau tetap sudah berpuasa tetapi tetap masih berhasrat tinggi, maka tidak boleh menggunakan alat-alat yang bisa merusak kesehatan ya. Bal balik yatazawwaju biqasdil iffah, bal balik yatazawwaju nikao sapa wong biqasdil iffati kelawan nyejo ngrekso kahormatan, ngrekso syahwat. Waqat yukrahu lan terkadang den hukumi makruh apa nikah kaman kaya wong lam tatik kang ora gumreka apa nafsu-nafsine wong ilahi maring wati wafaqodalan cupet wafaqodalan ora ono apa abatuhu kekuasaane kemampuane wong wajadaha utawa nemu sapa wong ha ing ahbah wa kana lan ono bihi kelawan wong apa illatun penyakit kaharomin kaya harum wa ta'ninin lan ta'nin waqat yahrumu lan terkadang haram apa nikah ka nikah khiman kaya nikah maring wong wadon harum kang haram apa nikahuha nikahi man. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab.